Kadang lo ngerasa dunia kayak terlalu rame, banyak suara, banyak opini, banyak ekspektasi, tapi yang paling nyebelin tuh suara dalam kepala sendiri yang ngomong, lo nggak cukup keren, lo siapa sih berani-beraninya tampil, lo tuh jelek, diem aja. Gue pernah ada di titik itu. Gue inget banget kelas 9, ada audisi pentas seni. Gue latihan tiap malam, ngaca sambil nyanyi. Suara gue lumayan lah, nggak fals amat. Tapi pas hari H, kaki gue gemeter, tenggorokan kering kayak gurun Sahara. Dan yang paling parah, gue nggak maju. Gue diem di pojokan aula, pura-pura nyari sinyal. Padahal sinyal mah full bar, hatinya yang lost connection. Semua itu karena satu hal, gue nggak pede. Bukan karena nggak bisa, tapi karena kebanyakan mikir kata orang. Dan disitulah hidup gue mulai berubah. Bukan karena gue tiba-tiba jadi ganteng kayak opa Korea, atau dapat motivasi dari buku self-help 300 halaman, tapi karena satu momen kecil yang konyol. Waktu itu gue ikut lomba pidato karena disuruh guru. Gue males banget, tapi ya udah maju aja. Ternyata pas gue ngomong, lidah gue keseleo. Bukannya bilang pemuda harapan bangsa, malah keluar pemuda harapan bangsat. Semua orang ketawa. Gue muka merah kayak kepiting rebus, tapi di situ entah kenapa gue ketawa juga. Itu momen pertama gue ngerasa, ternyata nggak harus sempurna buat tampil, nggak harus flawless buat dapet perhatian. Yang penting maju. Dan dari situ gue belajar satu hal, pede itu bukan pilihan, pede itu kewajiban. Bukan biar disukai orang, tapi biar lo bisa hidup sebagai diri lo sendiri. Karena hidup dengan pura-pura tuh capek men, kayak lo make filter terus di IG story, tapi kenyataannya lo lagi pilek, mata sembab, dan pakai baju bolong di rumah. Gue tahu pede itu bukan tombol yang bisa lo tekan tiba-tiba. Tapi percaya deh, semua orang yang sekarang lo lihat wow banget, dulu juga pernah mulus duluan pas mau tampil. Mereka cuma satu langkah lebih berani dari lo. Mereka nyoba duluan. Dan ini bukan tentang panggung gede, ini tentang lo berani ngomong di grup temen, berani bilang pendapat lo, berani bilang gue suka hal ini walaupun itu cringe buat orang lain. Karena lo tahu apa yang lebih cringe dari suka hal cringe? Ngejelekin hal yang disukai orang cuma karena lo takut jadi diri sendiri. Nah, di video ini gue bakal cerita lebih dalam tentang gimana gue mulai belajar jadi pede dari hal-hal receh, mulai dari ngomong ke kaca sampai ngode gebetan. Tapi sebelum itu, tarik napas dulu, buang, tarik lagi. Sekarang liatin muka lo di kaca dan bilang, gue pantas, gue layak, gue cukup. Karena mulai hari ini lo bukan figuran, lo pemeran utama. Dan buat lo yang masih mikir pede tuh susah bro, tenang, nanti di menit-menit selanjutnya kita bongkar pelan-pelan. Tapi janji ya, jangan kabur, karena lo berhak bersinar walaupun cahayanya pelan-pelan. Percaya diri tuh bukan bakat lahir, itu tuh produk dari otak lo. Serius, semua yang lo rasain waktu lo ragu, takut, malu, gak yakin, semua itu berasal dari satu bagian kecil di otak lo yang namanya amigdala. Amigdala tuh ibaratnya alarm rumah, kerjaannya waspada. Pas lo mau tampil, mau ngomong di depan orang, atau cuma sekedar ngasih pendapat, si amigdala langsung teriak, bahaya, nanti lo ditolak, malu, jangan. Padahal ya, itu cuma presentasi tugas kelompok, tapi otak lo yang nganggepnya kayak lagi mau disidang di neraka. Nah, amigdala ini gak bisa lo matiin, tapi bisa lo latih. Gimana? Dengan exposure pelan-pelan. Setiap kali lo ngelakuin hal yang lo takutin tapi ternyata gak kenapa-napa, otak lo kayak bilang, oh ternyata gue gak mati ya, oke, next time mungkin gak seserem itu. Nah, di sisi lain ada yang namanya cortex prefrontal, bagian otak yang ngurusin logika dan pengambilan keputusan. Ini dia yang bilang, lo udah siap, lo bisa kok, cuma butuh sedikit nekat. Masalahnya, kalau si amigdala lebih berisik, si prefrontal ini kayak sinyal XL di basement, hilang-hilangan. Tapi tenang, karena ada satu hal yang bisa bikin keduanya seimbang, pengalaman. Dan pengalaman cuma bisa didapat dari aksi. Bukan overthinking 3 jam di kamar, bukan rebahan sambil muter lagu melo, tapi coba dulu. Nah, sekarang kita ngomongin hormon. Setiap kali lo berhasil ngelakuin hal yang lo takutin, otak lo ngeluarin dopamin. Itu tuh hormon rasa senang yang bikin lo kayak, wah gila, gue bisa. Makin sering lo dapet dopamin dari hal positif, makin kuat self-esteem lo. Self-esteem sama dengan rasa nilai diri. Kalau self-esteem kuat, PD lo juga naik. Tapi kalau lo dapet dopaminnya dari scrolling TikTok 4 jam atau ngestok mantan,
Ya, lo tahu sendiri lah hasilnya. Jadi simpelnya gini, percaya diri itu otot, bukan aura. Makin lo pakai, makin kuat, makin lo hindarin, makin lemas dan ciut. Dan sayangnya nggak ada shortcut, tapi ada satu cara paling works. Bangun proof. Proof itu bukti kecil dari diri lo sendiri. Kayak lo pernah tampil meski suara lo cempreng. Lo pernah ngasih ide walau ditolak. Lo pernah tolak ajakan nongkrong karena lo capek, dan itu oke. Setiap momen itu nyimpen data di otak lo. Dan dari data itu otak lo bikin kesimpulan. Gue cukup, gue bisa, gue layak buat muncul. Jadi, percaya diri bukan berarti lo gak punya rasa takut. Tapi lo punya keberanian buat tetap jalan meski takut. Karena pada akhirnya, pede itu bukan tentang kelihatan wow di luar. Tapi tentang lo yang diem-diem, pelan-pelan, lagi bangun versi terbaik dari diri lo sendiri. Oke, sekarang pertanyaannya bukan kenapa lo gak pede, tapi lo siap gak buat mulai latihan pede dari sekarang? Ya, walau ini technically pertanyaan, tapi lo ngerti maksud gue lah ya. Gue kasih lo 5 langkah sederhana yang bisa lo lakuin tiap hari. Gak butuh modal, gak butuh kamera mirrorless, gak butuh validasi orang. Yang lo butuh sedikit niat dan komitmen kecil. 1. Ngaca dan ngobrol sama diri sendiri. Ini bukan drama, ini latihan. Lo berdiri depan kaca, liatin muka lo, terus ngomong, gue bisa, gue cukup, gue punya value. Awalnya awkward, gue tahu. Gue dulu juga ngerasa kayak orang gila. Tapi itu justru tanda awal yang bagus. Karena berarti lo udah mulai lawan pikiran negatif lo sendiri. Lo mulai override script otak lo yang udah keburu toksik. 2. Lakuin hal kecil yang lo takutin. Pede itu dibangun dari small wins. Bukan langsung stand up comedy di JCC, tapi kayak ngacung duluan pas presentasi. Ngobrol sama orang baru, posting sesuatu yang emang lo suka tanpa mikir, ini keren gak ya? Setiap lo lewatin satu ketakutan kecil, lo dapet 1 EXP point. Dan percaya atau enggak, EXP itu ngumpul bro. Lo gak akan nyadar, tiba-tiba lo udah level 30 confidence. 3. Berhenti scroll, mulai action. Lo gak akan pede kalau isi kepala lo cuma hidup orang lain. Scroll terus sama dengan bandingin, terus sama dengan minder terus. Coba stop sejam, cuman sejam. Lakuin hal yang lo pengen banget pelajarin. Sekecil apapun, mau gambar, bikin beat, belajar desain, atau bahkan ngerap. Lakuin bukan buat viral, tapi buat diri lo sendiri. Karena pede itu muncul dari kebanggaan dalam proses. 4. Tulis bukti kecil lo setiap hari. Setiap malam sebelum tidur, tulis 3 hal yang lo lakuin hari itu. Yang simple aja. Gue bales chat temen duluan, gue senyum ke tukang parkir, gue gak skip sarapan, kedengerannya remeh, tapi otak lo butuh data. Dan kalau lo gak nyimpen buktinya, lo bakal gampang lupa seberapa keren lo sebenarnya. 5. Bergaul sama orang yang bikin lo tumbuh, bukan ciut. Toxic circle itu kayak charger palsu, kesannya ngisi energi padahal bikin meledak. Kalau lo dikelilingi orang yang hobinya ngerendahin, ngetawain, dan gak pernah dengerin, ya jangan heran kalau lo susah grow. Cari temen yang bisa bilang, gue dengerin lo, gue dukung lo. Lo gak lebay, lo valid. Dan kalau belum ada, lo jadiin diri lo teman pertama yang kayak gitu. Karena percaya diri paling solid tuh datang dari internal support system. Ingat bro, pede bukan soal suara lo keras, bukan soal gaya lo keren, tapi soal lo bisa berdiri tegak bahkan waktu lo belum yakin lo siap. Soal lo berani muncul walau cuma bawa versi setengah jadi dari diri lo. Karena pede bukan tentang jadi paling hebat, tapi tentang lo yang bilang ke diri sendiri, gue cukup buat mulai hari ini. Lo lihat sekarang, semua kelihatan shining, confident, effortless. Tapi lo harus tahu satu hal, gak ada yang langsung lahir pede. Semua yang kelihatan wah hari ini, dulunya juga kerdil di dalam pikirannya sendiri. Tapi mereka gak stay di situ, mereka naik pelan-pelan. Intinya gini, semua orang yang lo idolain hari ini pernah ada di titik di mana lo berdiri sekarang. Takut, minder, ragu, tapi bedanya mereka nggak nunggu rasa percaya diri datang dulu. Mereka jalan duluan. Dan seiring langkah itu pede mereka ngikut. Karena yang lo takutin hari ini, besok bisa jadi zona nyaman baru asal lo berani nyoba. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lo pede atau enggak, tapi lo mau nggak jalan dulu meski masih takut. Karena lo gak harus jadi siap, lo cuma harus muncul. Lo gak harus langsung percaya sama diri lo 100% hari ini. Lo cuma butuh percaya dikit aja, cukup buat melangkah 1 kali,
Dan besok lo lakuin lagi. Satu langkah lagi. Lama-lama langkah kecil itu jadi jalan. Jalan itu jadi lari. Dan tahu-tahu lo udah jauh banget dari titik mulai lo. Jadi kalau sekarang lo masih ngerasa kecil, nggak masalah. Kalau lo masih ngerasa suara lo kecil, mimpi lo nggak jelas, atau ngerasa semua orang lebih hebat, tenang. Karena setiap orang hebat, dulunya juga cuma orang biasa yang memutuskan buat nggak kabur lagi dari dirinya sendiri. Gue nggak bikin video ini buat sok motivasi. Gue bikin ini karena gue tahu rasanya nggak yakin sama diri sendiri. Dan gue tahu rasa itu nggak enak, nyesek, dan kadang bikin lo pengen hilang. Tapi kalau lo lagi dengerin ini sekarang, itu artinya lo belum nyerah. Dan buat gue itu udah cukup keren. PD bukan hadiah buat yang lahir spesial. PD itu keputusan yang lo ambil tiap hari pelan-pelan. Dan mulai hari ini lo punya hak buat berdiri tegak. Bukan karena lo paling jago, tapi karena lo juga layak buat muncul. Jangan tunggu lo berubah, baru lo berani muncul. Muncul dulu, ntar juga lo berubah. Dan kalau lo butuh tempat buat tumbuh bareng, channel ini bisa jadi rumah kecil lo. Kalau video ini nyentuh lo dikit aja, klik like-nya, subscribe, dan share ke temen lo yang juga butuh diingetin. PD itu bukan pilihan, PD itu kewajiban. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue pamit dulu, jaga diri lo baik-baik ya.